Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Menuntut FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan peraturan rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia yang hingga kini pelakunya masih menghirup udara bebas di kampus kita. Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, dua informasi tadi, pemirsa, dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi telah mencederai marwah lembaga edukasi. Kawah Chandra di Muka yang semestinya melahirkan pemimpin bermoral kini tercoreng karena diwarnai kasus pelecehan verbal. Pelaku yang ketahuan baru belasan dan tak menutup kemungkinan dilakukan oleh ratusan orang. Tak hanya mahasiswa, dosen juga jadi korban. Dan untuk mengetahui penyebabnya kita akan membahasnya dengan psikolog. Ada Mbak Sani Budiantini. Terima kasih sebelumnya Mbak Sani. Mbak Sani tadi sudah lihat kan berita yang kita tayangkan ada 2. Plus juga sebenarnya ada yang lain juga ya. Kalau nggak salah di ITB yang lirik mesum juga dalam satu party itu juga kita belum tayangan. Tapi tadi dari 2 kasus tadi Mbak Sani. Bagaimana Anda melihat fenomena yang sebenarnya tidak bisa kita tolerir ya di ranah pendidikan, Mbak Sani? Iya, ini yang sangat memprihatinkan ya, karena terjadi di siswa di dalam yang mencoreng Sivitas Akademika University, di mana sebenarnya tahapan mereka itu sudah dalam tahapan dewasa awal. Jadi sebenarnya diharapkan ada kematangan secara emosional, kematangan secara psikologis, di mana hal-hal seperti ini mestinya bisa ada kendali atau ada kontrol emosi, ada kontrol dalam perilaku. Namun nyatanya tidak menjamin usia yang dianggapnya sudah matang ternyata masih tetap melakukan hal-hal yang sifatnya pelecehan gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat adanya di ruang digital yang terjadi, berarti kan mereka masih belum sadar atau belum cukup literasi dalam penggunaan di ruang digital gitu ya. Mungkin saja mereka merasa ruang digital itu adalah ruang kebebasan mengekspresikan apapun. Padahal itu semua ada kode etiknya, ada etika moralnya, ya kan? Ada undang-undangnya kok gitu. Kenapa ini masih terjadi? Jadi menurut saya karena kurangnya kontrol emosi atau kontrol perilaku dan keinginan kebebasan berekspresi yang kebablasan begitu. Oke, Mas Ani, kalau tadi Anda menyoroti bahwa ini kurangnya kontrol perilaku dari misalnya terduga tadi pelaku. Tapi kalau kita bicara sistem, Mbak Sani, apakah sistem yang dibangun di, let's say ini university ya, universitas seperti itu juga memperparah keadaan karena kan ini oknum yang mungkin ya kita tidak tahu dipengaruhi lingkungan atau mungkin memang tadi sistemnya di sana membuat orang itu merasa bahwa oh it's fine to mock somebody or to humiliate gitu, Mbak Sani.
Iya, memang ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya ya, karena menyakiti orang melalui kekerasan verbal atau psikologis atau seksual itu tetap memakan korban, dan korban itu akan terluka, akan ada gangguan psikologis lainnya yang mungkin terjadi karena dampak yang saat itu ya perlakuan terhadap korban. Nah, namun kalau saya lihat memang ada yang istilahnya personality kelompok. Jadi kalau ada sekelompok orang gitu ya berkumpul dan mencetuskan sesuatu yang akhirnya bersambut, itu menjadi suatu topik yang dirasa oke-oke saja tadi, karena merasa sama kok kita pemikirannya lagi ngomongin si Anu nih, lagi jelekin si Anu, lagi ngelanjangin tadi ya penampilan seseorang misalnya, dan itulah yang tadinya mungkin secara pribadi dia tidak ikut-ikutan, tidak seperti itu, tapi dalam personality kelompok, dalam grup chat itu bisa muncul akhirnya ikut-ikutan tadi. Nah, itu yang kita sebut dengan personality kelompok. Jadi sesuatu yang akhirnya melebur dengan bagaimana si warna kelompok itu muncul begitu. Nah, ini yang disayangkan karena mestinya sekelompok orang tersebut ada yang justru memperingati, jangan ini udah keterlaluan misalnya, bukan malah menambah-nambah. Jadi akhirnya ada unsur memalukan seseorang ya, menyenangkan kok ke topik yang dibicarakan tapi dengan merendahkan seseorang. Kan ini juga salah satu sifat atau karakter yang tidak empati kan, tertawa terhadap orang lain, puas untuk ngomongin orang lain. Nah, ini juga menurut saya adanya hal-hal yang harus kita pikirkan, bahwa kok justru karakter yang dianggap sudah matang malah menjadi sebenarnya tidak matang dengan obrolannya. Nah, ini kan juga mestinya kampus dalam hal ini harus turun tangan. Memang harus ada konsekuensi yang jelas, yang tegas supaya menjadi efek jerak. Walaupun ini semua tetap menjadi tidak bisa membendung semuanya, tapi paling tidak ada ketegasan yang membuat orang lain atau masyarakat lain menilai bahwa ini tidak main-main begitu. Sudah ada turun tangan dari kampus, mungkin pemerintah juga turun tangan langsung, dan ada tadi hal-hal yang sifatnya perlu diwaspadai resiko dan konsekuensinya, sehingga itu akan mengerem perilaku tadi yang tadinya emosi tidak terkontrol atau omongan tidak terkontrol, malah akhirnya bisa perlahan-lahan bisa mengendalikan dirinya dan bersifat lebih sehat pembicaraannya. Mbak Sani, bicara punishment ya, harusnya kampus seperti apa? Karena kan sekarang kan ongoing ya, sedang berlangsung. Tapi kalau kita lihat keputusannya nanti akan dilihat di ujung dari beberapa hari ke depan. Tapi yang menarik Mbak Santi, sebelum Anda jawab bicara punishment yang harusnya diberikan kampus, kita bicara bagaimana sebenarnya tidak hanya IPB dan UI, yang paling baru pemirsa dan juga Mbak Sani, ini ITB Bandung, ini viral juga di media sosial karena ada satu lirik lagu yang menyerempet ke let's say seksualitas. Kita lihat bersama. Oke. Inilah panggung musik yang digelar oleh himpunan mahasiswa, diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung. Kalau pemirsa lihat tadi liriknya ada beberapa kata yang memang terdengar kurang baik seperti itu ya. Ada yang juga yang agak nakal dan menyerempet ke seksualitas. Meski begitu, tak ada mahasiswa atau mahasiswa yang merasa terganggu dengan lirik lagu. Judulnya nih Erika, ya, Bu Sani dan juga pemirsa. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut seperti ini. Ya. Lagu Erika kemudian viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak pula yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait video viral orkes musik ini. Nah, ini update terbaru ya pemirsa. Atas beredarnya video tersebut, pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Ada beberapa poin. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Yang kedua, Orkes Semi Dangdut HMT ITB ini berdiri sejak tahun 70 dan lagu Erika dibuat pada 80-an dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik
Video tersebut direkam tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HNT-ITB. Melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait. Jadi ada 5 poin kurang lebih seperti itu. Kita mundur sedikit, kita lihat proses sekarang yang di layar bahwa ada satu hall seperti itu ya, dikumpulkan para pelaku dan ditemukan dengan para mahasiswa yang merasa dirugikan. Anda melihat proses ini, apakah ini baik atau ada yang Anda kritisi soal proses yang berlangsung? Iya, sebenarnya ini kan karena udah chaos ya, jadi ada kegeraman dari teman-teman di lingkungan kampus yang akhirnya didudukin di dalam satu mungkin forum ya, dan mungkin ya tadi diminta permintaan maaf dan sebagainya gitu ya, dengan mungkin ya tadi disorakin dan sebagainya. Nah ini karena mungkin sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap aturan yang berlaku. Jangan-jangan nih kalau kita nggak lakukan seperti ini hilang begitu saja. Makanya kenapa hal ini muncul? Ya karena mungkin belum ada rasa kepercayaan terhadap eksekusi dari aturan yang ada gitu. Tapi dengan terjadi seperti ini, semua orang melihat dan mengawal, maka saya hampir yakin bahwa ini akan terjadi konsekuensi yang memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu. Oke, Mas Ani, kalau kita lihat bahwa ada saying yang menyebutkan peribahasa sekolah pertama, universitas pertama tuh di rumah. Itu adalah tempat pertama kali kita mendapatkan istilahnya education, pendidikan. Bagaimana Mbak Sani melihat bahwa sebenarnya rumah ya ruang lingkup yang sangat private orang tua dan anak adalah benteng pertama yang membuat anak itu, whether dia akan menjadi victim atau mungkin menjadi pelaku atau mungkin tadi knows what's right and what's wrong. Bagaimana Anda melihat benteng pertama yang harus kita punya di rumah? Ya, memang saya percaya bahwa rumah itu adalah sekolah pertama yang anak dapatkan ya, value-value yang keluarga atau orang tua tanamkan sejak kecil itu biasanya akan berbuah di kemudian hari. Namun ketika anak sudah di remaja, sudah di awal dewasa, kadang-kadang anak itu juga tumbuh atas dasar keinginannya tadi kan, dari mana anak itu kemudian tahu ini itu dari mungkin lingkungannya, dari konten yang dia pelajari atau dari sumber yang mungkin dia dapatkan yang tidak sesuai dengan value keluarga gitu, karena tidak ada orang tua yang sebenarnya ingin mengajarkan kejelekan kan gitu, tapi mungkin juga conversationnya kurang, kualitas hubungannya juga minim, jadi tidak mantap lah menyerapnya si value itu kepada anak. Tapi pada akhirnya anak juga punya kemampuan untuk buat keputusan, apakah itu salah, apakah itu benar, apakah lagi ini sudah dikategorikan bukan anak lagi ya, tapi sudah usia awal dewasa. Sehingga menurut saya kemampuan seseorang mengendalikan diri, memiliki nilai empati itu yang utama sekali. Makanya karakter building itu nomor 1, ya kan? Sebagaimanapun orang pintar kalau tidak punya karakter yang baik, maka dia tidak dianggap sebagai orang baik, kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ada sekumpulan orang melakukan hal yang salah, marilah kita menjadi agent of change, jadi agen perubahan, agen perubahan untuk menyetop, nggak boleh loh, atau sekedar diingetin, ini udah keterlaluan loh misalnya. Karena empati itu nggak boleh hilang ya Mbak Sani. Betul. Nah ini yang menurut saya mungkin ketidakberanian orang Indonesia pada umumnya itu akhirnya jadi mengikuti arus gitu ya, atau akhirnya ngikutin alur walaupun dia mungkin tidak setuju, cuma dia tidak berani berbicara, mengutarakan pendapatnya secara asertif, akhirnya malah ngikut kejebak dalam satu kelompok yang tidak baik. Seksisme ini bahwa ketika kamu seksi, kamu cantik, itu untuk korban yang mungkin orang ngerasa nggak nyaman, itu bisa jadi pelecehan ya Mbak Sani ya? Iya betul, makanya kita nggak menunggu pelaku saja, tapi kita jangan mau menjadi korban. Mari kita semua memviralkan ini semua bahwa kita nggak mau lo digituin, dan kita bisa menyetop orang. Jangan lo ngingetin, itu nanti ada masuk ranah hukum lo gitu, sehingga orang jadi akhirnya sadar. Nah sekarang masalahnya orang itu yang baik itu diem, bahkan orang yang kurang baik malah jadi bisa berbicara. Itu yang akhirnya kalah ya, orang yang baik jadinya tidak bisa menyuarakan yang benar gitu. Inilah yang terjadi sekarang ini. Yes, orang baik tuh banyak milih diem karena udahlah nggak mau nyari masalah. Tapi sebenarnya itu salah ya Mbak Sani, ketika kita ngelihat sesuatu yang salah di depan kita dan kita diam, itu
itu kita berarti mengamini seperti itu. Satu mungkin Mbak Sani, kalau kita melihat dari tiga berarti pembelajaran dari hari ini bagaimana UI, IPB dan juga tadi ITB dengan masalahnya masing-masing. Linearnya sama ya, garis merahnya sama bahwa ada pelecehan di sini. Ke depan kita harus seperti apa dan bagaimana kita menyelesaikan ini agar tadi tidak berlarut-larut dan ini jadi pelajaran berharga untuk dunia pendidikan, untuk pribadi dan juga bangsa. Ya, memang saya berharap ya bahwa semua dengan kasus ini bisa mengedukasi masyarakat ya, masyarakat luas ya, dari baik manapun jenjangnya, sekolah, kuliah dan sebagainya, bahkan di jenjang perkantoran pun kalau kita adakan survei mungkin ada juga pelecehan seksual, dan oleh karena itu saya merasa ini sudah kritis gitu ya, kalau kita sebagai masyarakat kita diam saja, kita tidak menyuarakan yang benar, maka ini semua kita akan mundur ke zaman dulu lagi, di mana akhirnya merebaknya hal-hal yang sifatnya pelecehan itu terselubung di dalam chat atau di dalam media sosial atau dalam ruang digital yang akhirnya tidak terungkap gitu ya. Dan ini makanya kasus ini saya berharap sekali menjadi salah satu role model buat kita semua untuk tidak dilakukan, atau bahkan universitas lain bisa menelusuri apakah jangan-jangan mereka juga punya tapi tidak terlaporkan begitu. Makanya saya berharap sekali dengan adanya konsekuensi tegas membuat hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di manapun jenjang pendidikan kita. Ya, Mbak Sani, karena tadi yang kita bahas di awal juga bahwa empati itu penting sekali, Mbak Sani ya. Ini tuh hal yang mungkin bagi sebagian orang kecil, tapi kalau kita lihat dampaknya, kalau tadi hanya ruang lingkupnya kampus ya seperti itu. Tapi ketika kita bicara empati hilang, lihat Timur Tengah ya Mbak, itu salah satu bentuk empati yang hilang. Palestina, Iran ya, itu jadi korban dari empati yang hilang Mbak Sani ya. It's a bigger sample of how we lose our empathy ya gitu. Baik, Mbak Sani terima kasih banyak, sehat-sehat. Saya personal senang sekali dengan bahasan ini dan ketemu lagi. Mbak Sani tetap sehat, tetap fresh, tetap mendidik ya Mbak Sani, sehat-sehat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanskap geopolitik global kini tengah berada di titik nadir pasca serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran yang memicu gelombang kecaman internasional. Di tengah kepulan asap konflik, dunia mulai bergerak mencari sandaran baru. Poros kekuatan yang selama ini terpusat di Washington kini tampak mulai goyah, memaksa negara-negara di berbagai belahan dunia untuk meninjau ulang kesetiaan diplomatik mereka. Eropa yang selama ini dikenal sebagai sekutu tradisional Amerika mulai menunjukkan ratakan yang sama. Kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping menjadi sinyal kuat adanya pembangkangan halus terhadap garis kebijakan Gedung Putih. Dalam pertemuan tersebut, PM Sanchez melontarkan pujian yang mengejutkan banyak pihak dengan menyatakan bahwa dunia sangat membutuhkan China. Pernyataan ini dianggap sebagai pengakuan terbuka terhadap peran Beijing dalam menjaga stabilitas global dan ekonomi yang kini jauh lebih krusial dibandingkan sebelumnya. Pergeseran ini juga merambah ke wilayah Teluk. Uni Emirat Arab kian intens mempererat hubungan dengan negeri tirai bambu. Pertemuan tingkat tinggi putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Xi menyampaikan 4 butir proposal untuk mengembalikan stabilitas di kawasan Teluk. Kerjasama Uni Emirat Arab dengan kekuatan Asia lainnya, yakni India, juga ditandai dengan pertemuan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Menteri Luar Negeri India, Subrahmanlam Jaishankar. Kedua pemimpin membahas perkembangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap keamanan regional dan global, termasuk pasokan energi dan ekonomi keseluruhan. Uni Emirat Arab juga terus berdialog dengan negara-negara lainnya di Timur Tengah seperti Bahrain. Diplomasi yang kian cair di Teluk memberikan sinyal bahwa stabilitas kawasan kini lebih baik dicapai melalui dialog antar tetangga daripada melalui moncong senjata sekutu jauh. Di sisi lain, aliansi antara China dan Rusia semakin mengkristal. Beijing dan Moskow terus memperkuat kerjasama militer dan ekonomi, menciptakan blok penyeimbang dan juga menjadi magnet bagi negara-negara yang ingin melepaskan diri dari dominasi dolar.
Rentetan pertemuan para pemimpin dunia ini menggambarkan sebuah tren isolasi terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap kian agresif. Kini, pertanyaan besar mulai membayangi tatanan dunia yang baru. Apakah gelombang kecaman internasional dan maraknya pertemuan diplomatik tanpa melibatkan Washington ini menjadi tanda nyata runtuhnya hegemoni Amerika Serikat? Gemuruh ledakan di Teheran mungkin menjadi lonceng kematian bagi era unipolar yang selama ini kita kenal. Hegemoni yang dulu tampak kokoh, tak tergoyahkan kini mulai retak oleh semangat multipolar yang kian mengkristal. Aliansi lintas benua yang mulai terbentuk bukan lagi sekedar retorika di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi supremasi yang terus menindas. Apakah serangan Washington ini adalah unjuk kekuatan pamungkas atau justru katalisator yang mempercepat runtuhnya dominasi Barat di dunia luas? Kita bahas bersama dengan analis geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam, Mas Wibawanto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Yuri. Terima kasih banyak, Mas, sudah berkenan bergabung di Studio Prime. Jadi, Mas Wibawanto, seperti yang kami tanya tadi, lonceng runtuh hegemoni apakah akhir dominasi atau awal aliansi, Mas? Jadi ngelihatnya begini ya, jadi kita harus bisa melihat jauh ke depan. Itu poin satu ya. Jadi key takeaways dari apa yang terjadi sekarang ini adalah ini yang terjadi ini bukan perang biasa. Ya, ini bukan perang biasa, ini merupakan reshaping dari global order. Itu poin itu. Ya. Yang kedua, aliansi yang terbentuk ya saat ini ya dimanapun ya itu sifatnya itu non permanen. Situasional dan transaksional atau yang dikenal dengan minilateral. Itu kedua. Takeaway yang ketiga ya, kalaupun kita nanti menghadapi perang dunia ketiga, itu berbeda dengan model klasik perang dunia 1 dan 2. Karena kita itu sedang menuju kepada dunia yang bisa dikatakan tidak terstruktur atau kuantum, nanti akan saya jelaskan. Sehingga negara yang tidak punya strategi ya, itu akan jadi mainan gitu. Ya. Akan jadi mainan, akan jadi medan pertempuran. Ya. Jadi kita ada di momen langka sekarang ini, momen langka di mana bukan hanya saja kita menghadapi konflik, ya, tetapi kita sedang mendefinisikan ulang diri kita sendiri, dunia, order dunia nih poinnya ya. Jadi bukan siapa lawan siapa, tapi bertahan adalah siapa yang siap menghadapi perubahan. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini kita harus lihat Mas Yudi, bahwa ini adalah struggle of power dari ruling power melawan rising powers. Saya sering katakan itu. 500 tahun terakhir, ya, struggle antara ruling dan rising power itu dari 16 interaksi, 75% atau 12 berakhir dengan perang terbuka. Baru tercipta orde baru. Sedangkan 4 itu termasuk perang dingin tidak diselesaikan dengan perang terbuka. Itu poinnya. Poin 1 kita ambil. Nah, selama ini sejak perang dingin ya itu terbentuk yang namanya pola interaksi irregular competition, sehingga segala macam perseteruan itu disupres, ditekan sedemikian rupa supaya dunia ini tetap di dalam kondisi yang balance. Kalau perspektif realis itu mengatakan bahwa stabilitas yang ada di dunia ini bisa tercapai jika ada balance of power. Jika ada peperangan, berarti kurang balance. Tidak, kurang jadi balance. Jadi pendekatan adalah Newtonian. Nah, pendapat itu coba dikoreksi setelah Perang Dunia Kedua dengan menggunakan pendekatan liberalisme atau teori fisikanya itu termodinamika. Jadi harus ada exchange of energy. Satu sama lain itu harus melihat perbedaan sebagai kerjasama. Poin untuk kerjasama. Ya. Dan itu dilakukan juga oleh Rusia dan juga Amerika. Sampai Rusia dan Amerika juga bekerja sama secara ekonomi, perdagangan, investasi, energi. Bahkan mereka pernah melakukan operasi bareng melawan ISIS tuh, ya, tahun 2011. Dan NATO mempunyai kantor di Moskow, juga NATO punya kantor di Rusia juga punya kantor di NATO di Brussels gitu. Nah, itu semua pendekatan-pendekatan yang sifatnya liberalisme yang dikembangkan menjadi institusionalisme, coba dilembagakan ya. Nah, ternyata itu sendiri juga tidak bisa menjaga perdamaian, stabilitas gitu. Nah, akhirnya muncullah pendekatan baru, yaitu konstruktivis yang dimodernisasi. Coba kita melihat itu dari perspektif kuantum. Nah, perspektif kuantum ini ya, teorinya itu adalah sebenarnya
jangan ada dulu bentuk yang permanen. Semua tuh harus fleksibel. Itu poin satu. Ya. Poin kedua, ya, persepsi itu menentukan realita. Ya, jadi kalau Amerika itu melihat Kanada punya nuklir, Amerika tidak takut. Tapi kalau Amerika melihat Iran yang punya nuklir, Amerika takut. Karena adanya persepsi yang berbeda. Begitu poinnya. Nah, sedangkan kenapa Rusia dan Amerika itu sudah melewati perang dingin, damai, bekerja sama, bahkan membentuk kerjasama antara NATO dan Rusia, akhirnya mereka perang di Ukraine. Bentrokan lagi sekarang. Kenapa? Karena memang tidak ada persamaan norma, persamaan identitas dan interest satu sama lain. Nah, sehingga sekarang pemimpin-pemimpin di dunia ini saat ini dengan kondisi yang tidak pasti seperti ini, ya, yang juga ditunjukkan oleh Presiden Trump, ya, dengan sikap-sikap politiknya, itu akhirnya mereka harus mencari bentuk yang fleksibel gitu, apa yang disebut unilateral. Nah, unilateral itu definisinya itu adalah interaksi kerjasama antar negara yang dilakukan secara situasional tanpa institusionalisme yang kuat, seperti BOP gitu, yang memang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam waktu tertentu, ya. Jadi untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan banyaknya multi fronts, ya, yang bisa escalate kapan saja. Dimana kalau itu escalate, itu impact-nya adalah kepada ekonomi, kepada kehidupan sehari-hari. Sementara aliansi sendiri juga bentuknya menjadi kurang jelas sekarang formnya. Sangat fleksibel. Contohnya misalnya di Timur Tengah sendiri sekarang antara negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah dengan Israel dan Amerika sudah bisa dikatakan bersatu dalam tanda kutip atau paling tidak dikatakan kompatibel. Dengan adanya Abraham Accord, negara-negara Arab Sunni mengatakan bahwa national interest mereka lebih diutamakan. Jadi mereka lebih mengutamakan kerjasama dalam ekonomi, teknologi, dan keamanan dengan Israel, menormalisasi hubungan, sudah dilakukan oleh Oman, oleh Maroko, Sudan, dan juga Uni Emirat Arab, ya, di mana selanjutnya dari hubungan yang baik itu mereka memperjuangkan perdamaian two-state solutions di antara Israel dan Palestina. Dan inilah yang menjadi clash of grand strategy opposite, ya, antara Amerika dengan Iran, di mana Iran itu melihat apa yang terjadi sekarang ini sebagai sesuatu yang eksistensial buat mereka. Nah, jadi ini bukan masalah membela Iran atau tidak membela Iran, tetapi sekarang ini memang dituntut adanya perubahan fleksibilitas seperti kuantum. Kuantum itu sangat fleksibel, ya, sehingga suatu subjek itu dia bisa dikatakan belum mengambil sikap sampai harus mengambil sikap. Akhirnya mau apa begitu? Nah, jadi membingungkan gitu loh, ya. Dan kondisi itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain, baik di dalam politik domestik, ya, rakyat bingung kepada pemimpin negaranya, kepada kepala pemerintahan, kepala negaranya. Ini maunya apa sih gitu? Maaf saya potong. Proses menuju persepsi baru kuantum tadi, apakah memang selalu warga sipil yang terpaksa menjadi korban di balik ini semua, Pak? Ya, sebenarnya enggak. Jadi cara melihatnya adalah pendekatan realis itu, ya, itu percaya bahwa jika ada yang tidak balance, pasti akan ada perang. Sehingga dicoba untuk diselesaikan dengan cara perundingan atau cara-cara yang rule of law atau cara-cara yang institusionalis, menggunakan pendekatan institusionalis. Nah, tetapi kan terbukti, Mas, gitu loh, bahwa sejak tahun 79 sampai tahun 2006 untuk kasusnya Iran dan Amerika saja, itu kan nggak bisa selesai. Untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006 aja juga tidak bisa sampai sekarang. Ya, karena semua bermain gitu loh. Cina sama Rusia juga tidak mau konfrontasi dengan Amerika. Tapi sekarang terbentuk aliansi-aliansi tanda kutip, Amerika dengan Israel, bersama juga dengan dengan beberapa negara Gulf, ya, dengan Abraham Accord-nya, ya, fleksibel. Tetapi di saat bersamaan Uni Emirat Arab, Turki, Pakistan, ya, kemungkinan Mesir itu juga sudah mulai ngobrol menghadapi kemungkinan setelah perang Iran ini Amerika nggak jelas gitu loh. Dan sambil mereka juga mendeter Iran. Itu poinnya tuh. Nah, jadi ada juga interaksi seperti sekarang gitu. Nah, jadi ini ya bukan artinya rakyat sipil harus menjadi korban, karena memang cara-cara yang dilakukan secara realis, liberalis, institusionalis itu ternyata belum bisa menyelesaikan masalah yang fundamental gitu loh. Contohnya, Mas, ya. Contoh superpower itu, ya. Superpower itu pasti yang pertama dia akan melucuti
kekuatan yang mau membalance dan konfrontasional seperti Iran kepada Amerika. Karena dalam foreign policy itu kan bisa membalance, bisa hedging, bisa bandwagon ngikut gitu. Kalau global south itu biasanya hedging, seperti Indonesia hedging. Tapi kan kita tidak menantang siapapun gitu loh. Kalau Iran kan menantang, nah memang Amerika pasti akan menekan militernya, kemampuan nuklirnya, dan proksi-proksinya. Nah bagi Iran, Hamas dan Hezbollah itu adalah pertahanan mereka. Mereka tidak akan mau dilucuti, sementara Amerika mau itu harus dilucuti dulu gitu. Baik. Nah, itu. Nah, poin kedua nih Mas. Semua superpower pasti mau punya akses ke choke point. Ya, jadi nggak akan boleh itu Hormuz dikuasai oleh Iran. Contohnya tuh, poinnya tuh. Nah, Baik. yang ketiga, ini satu lagi nih, yang ketiga adalah superpower pasti akan mencegah munculnya rivalitas baru di kawasan manapun. Ya, Rusia, Cina pasti akan dicegah. Yang keempat, mereka akan melindungi negara-negara aliansinya. Nah, dalam konteks ini Mas, tadi kan Mas menanyakan, kenapa harus rakyat sipil yang menjadi korban? Sebenarnya bukan. Regional security kompleks yang ada sekarang, contohnya di Timur Tengah termasuk di Indo-Pasifik, ini cukup kuat untuk mencegah tidak terjadinya perang antar negara, tapi belum cukup kuat untuk mencegah adanya perang-perang low intensity konflik yang akhirnya akan meledak juga gitu loh. Itu poinnya. Jadi bicara ini adalah mereka untuk berinteraksi mencegah. Pak, bicara soal melucuti kekuatan dan mencegah rivalitas ya Pak ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan juga mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump menyebut Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Kita simak dulu ya Pak Wibowanto informasinya berikut ini. Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat Cina tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump mengatakan Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara Cina melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. Cina mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Wibowanto. Itu bagaimana Mas ketika Trump ditanya mengenai dugaan Cina juga mempersenjatai Iran, begitu kemudian jika Cina melakukannya mereka akan mengetahui akibatnya. Apakah ini sebuah ancaman dan keluar dari rencana kuantum persepsi baru lagi, atau malah itu masih dari bagian yang memang secara naturali akan terjadi? Ya, jadi Amerika sebagai negara akan merespon seperti itu. Itu saya sampaikan, siapapun presidennya. Cuman bedanya cara menyampaikannya saja, Mas. Jadi 4 pilar tadi yang terjadi antara Amerika dengan Rusia, itu sudah dipercayai oleh Jimmy Carter, oleh George Bush Senior, oleh Ronald Reagan, oleh Bill Clinton, oleh Obama, oleh Biden, ya, oleh George Bush Junior, dan Trump, tapi Trump yang beda pendekatannya. Trump melakukan operasi militer terbuka yang selama ini presiden lain melakukannya dengan special operation dan low intensity conflict. Contohnya pernah itu zaman George Bush Junior, fasilitas nuklir Iran itu dihabisi lewat serangan cyber Stuxnet. Waktu itu dipimpin oleh waktu itu jagoannya lah di Amerika itu General Michael Hayden tuh. Nah itu Amerika dan Israel bekerja sama untuk itu tanpa perang terbuka, selesai kan masalahnya. Nah jadi Obama bilang ini kita harus menghadapi upaya diplomasi yang challenging dengan special operation low intensity conflict, atau kita perang terbuka sekaligus. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa Cina itu tidak akan konfrontatif dengan Amerika, tapi dia akan membuat Amerika itu capek sehingga Amerika itu turun sendiri atau melewati siklus superpower. Tidak ada superpower yang abadi, Mas. Superpower itu pasti akan turun. Yang pertama mereka inovatif stage-nya, yang kedua mereka produktif, yang ketiga tuh mereka akan jaya, yang keempat mereka nyaman dengan kehidupan, ya, mulai akhirnya fokus pada service daripada produksi, terus akhirnya mereka overstretch di luar dan akan menghadapi konflik di dalam dan mereka akan turun. Dan Cina tahu ini, gitu loh.
Nah, jadi kalaupun Trump itu tadi merespon seperti itu adalah respon yang wajar dari negara. Tetapi apa yang Trump sampaikan itu jangan langsung diambil gitu aja karena cara berbicaranya Trump itu gitu loh. Belum tentu begitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ini adalah hasil laporan intelijen pasti, hasil laporan intelijen objektif, dan Trump itu kita harapkan semuanya ya harus membaca laporan intelijen seobjektif mungkin. Dan cara meresponnya itu sebisa mungkin ini cara merespon yang harus konstruktif. Nah, jadi kalau Trump seperti itu ya dari Cina dan negara-negara lain tidak perlu harus meresponnya. Tapi kalau sampai benar itu terjadi dan Hormuz ini diblok dan akan merugikan negara lain, nah inilah yang terjadi sekarang bahwa Cina dan Rusia sedang latihan perang di Laut Cina Selatan. Itu saya bilang bahwa kita akan menghadapi perang dunia ketiga. Kan saya berkali-kali ngomong gitu Mas Yudi, bahwa stage-nya sudah ada gitu loh. Dan dunia ini berdasarkan beberapa penafsiran ya dari agama Ibrahimik ya, itu tidak lewat dari 2280. 2280 tuh udah mungkin udah akhir zaman tuh. Nah, jadi kenapa? Karena ada prediksi juga, ini prediksi saintifik ya. Dengan tingkat kematian lebih banyak daripada kelahiran di dunia sekarang itu ya. Itu diprediksi tahun 2280 jumlah umat manusia di dunia itu cuma 2, Mas. Cuma 2? 2 orang. Ya silakan dicek background ini, saya bicara di publik ya. Dan antara 2040 sampai 2055 diperkirakan jumlah humanoid robot dengan jumlah manusia udah sama. Antara 2040 sampai 2055. Berarti memang ada tren bahwa manusia akan berkurang jumlahnya. Ini akhir zaman ke sana. Nah, ini staging gitu loh. Melihatnya harus staging. Nah, yang kedua adalah digitalisasi, semuanya sekarang cyber base. Nah, yang ketiga adalah dekarbonisasi. Itu adalah megatrend. Silakan dicek. Itu adalah 3 megatrend ya. Jadi saya lihat ini sekarang ini ada masalah sistemik dunia harus dikoreksi. Dan seperti sejarah-sejarah perang masa lalu, maksud perang-perang superpower, Persian maksud superpower, British Empire, Ottoman Empire, semua kelakuannya sama seperti itu, tidak mau disaingi. Pendekatan ofensif realis itu semua biasanya kalau perang sebelum mereka akhirnya menghadapi struggle itu mereka akan menghadapi trigger event ya seperti triggernya ya sekarang ini antara Iran Amerika. Tetapi di balik itu ada great power politics Mas gitu, dan ini tidak lepas dari 3 tren tadi. Nah, ini staging for the next. Jadi kita harus mempersiapkan diri karena negara tanpa strategi sekarang akan jadi permainan. Akan jadi mainan diombang-ambing sana sini, dan kita sebagai bangsa Indonesia yang penting itu sekarang harus menjaga relevansi kita di hadapan semua aktor sekarang. Kita bebas aktif ya, kita punya prinsip, kita nggak usah cari masalah sama negara-negara lain, tetapi kita bisa menjadi problem solver dan kita dipercaya mempunyai integritas sebagai bangsa di domestik dan juga di dunia internasional dengan postur luar negeri kita yang sebagai hedger tadi. Pak Wibowanto, terima kasih banyak ya Pak ya, terima kasih banyak. Ya tadi artinya kalau saya simpulkan yang paling penting memang harus mempersiapkan diri dari sekarang dengan apapun yang terjadi ke depan ya Pak Wibowanto ya. Terima kasih Pak Wibowanto sudah berbagi ya. Izin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wibowanto. Waalaikumsalam. Operasi Economic Fury. Ini adalah inisiatif sanksi ekonomi Amerika untuk melumpuhkan ekonomi Iran, menyasar jaringan minyak, membatasi pendapatan negara. Operasi ini berjalan beriringan dengan operasi militer Epic Fury di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Amerika. Menteri Keuangan Amerika Serikat menyebut pihaknya juga akan membekukan dana pada rekening milik pimpinan Iran. Tak terbatas hanya Iran, Amerika juga menjatuhkan sanksi bagi siapa saja, termasuk negara manapun yang membeli minyak Iran disanksi, menampung aliran dana dari Iran disanksi. We announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into the Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. So we have pushed out to them the request that we want to freeze
more funds of the leadership of the IRGC and any members of Iranian leadership. The other thing that we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. Amerika Serikat tampaknya sedang memainkan orkestra lagi, pemirsa. Mungkinkah orkestra lama dengan judul baru? Setelah publik dikejutkan dengan unjuk kekuatan militer lewat Epic Fury, sekarang Washington meluncurkan operasi Economic Fury. Epic Fury, sekarang Economic Fury. Langkah ini bukan sekedar tambahan daftar hitam perdagangan, melainkan sebuah pernyataan perang finansial yang diluncurkan tepat saat karpet merah perundingan gencatan senjata kembali akan digelar. Kita bahas malam ini pemirsa bersama narasumber istimewa kita, pengamat pertahanan sekaligus Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri. Selamat malam Kak Aira. Selamat malam Mas Yudi. Kak Aira, pertanyaannya Epic Fury dan Economic Fury, strategi operasi apa sih sebenarnya ini Kak? Iya, jadi sebenarnya Amerika Serikat ini kan dari awal mengalami kerugian sebenarnya secara strategik ya. Jadi kita tahu bahwa Amerika Serikat ini mengalami tekanan di bidang ekonomi karena harga minyak dan LNG ini semakin naik. Dan kemudian juga mengalami tekanan politik, baik itu secara domestik maupun secara internasional. Nah, Epic Fury ini kan awalnya itu dirancang sebagai operasi militer yang cepat ya. Jadi diprediksikan tadinya Amerika Serikat akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kurang lebih waktu 10 hari. Tapi kita lihat sampai sekarang ini sudah hampir 2 bulan perangnya berlanjut, ini kan Iran masih memiliki daya tahan yang sangat kuat dan bahkan berpotensi untuk melakukan prolonged war ya. Jadi perang berkepanjangan yang disusun melalui perang atrisi gitu. Jadi Iran ini menginginkan perangnya semakin lama itu semakin baik gitu ya. Jadi Amerika Serikat ini ketika kemudian perundingan kemarin di Islamabad gagal, sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk menarik kembali Iran ke meja perundingan. Strategi yang dilakukan itu masih sama, yaitu adalah coercive diplomacy. Atau Amerika Serikat melakukan sejumlah serangan-serangan yang sifatnya ini adalah serangan militer ya, untuk bisa ya menaklukkan Iran secara militer agar Iran ini kehilangan sebenarnya daya tawarnya gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat secara objektif, Amerika Serikat ini kan tidak punya kekuatan untuk bisa mengekskalasi perang ini ya ke atas tangga ekskalasi. Karena Amerika Serikat sendiri terhimpit dan dia dikejar oleh waktu, khususnya karena adanya pemilu sela yang akan terjadi nanti di bulan November ini. Potensi gitu. impeachment berarti Kak Aira? Betul ya, jadi sebenarnya di sini ketika kemudian lawan politik Trump bisa memanfaatkan isu-isu seperti misalnya perang yang dimulai tanpa adanya cost just war, lalu kemudian dianggap ilegal karena bisa ya melanggar potensi hukum-hukum internasional, serta kemudian ini berdampak terhadap global economy dan menciptakan sebenarnya berbagai macam ya efek-efek negatif ya, ini bisa sebenarnya kemudian diangkat sebagai salah satu isu ya untuk pelanggaran sebagai pelanggaran etik gitu di depan Kongres gitu. Nah sementara itu juga kan ada permasalahan tentang Epstein-Files. Jadi di Amerika Serikat sebenarnya isu tentang Trump dan Partai Republikan sekarang sudah sangat kompleks dan saling bertumpuk satu sama lain. Jadi kita tidak hanya membicarakan permasalahan perang, tetapi kemudian juga dilema di dalam level domestik terkait hal ini. Gitu. Nah saya kira sebenarnya Trump ini kan sekarang sedang mencari exit ramp yang kemudian sangat yang paling menguntungkan bagi Amerika Serikat. Karena di satu sisi Trump ini tahu dan sadar betul bahwa kemudian ada keperluan untuk bisa keluar dari perang ini tanpa ya terlihat memalukan gitu. Tetapi di sisi lain entah kenapa kebutuhan dari Amerika Serikat untuk bisa mengakhiri eskalasi ini malah disambut dengan strategic decision yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat. Dibandingkan mereka kemudian mengakhiri ke perang ini ya melalui meja diplomasi, mereka malah melakukan eskalasi tadi ya, peningkatan degree peperangan ini dan intensitasnya gitu. Karena Amerika Serikat sendiri tahu bahwa satu-satunya kelebihan yang dia miliki dari Iran di dalam peperangan ini adalah di bidang pertempuran, di bidang militer dan kemudian keunggulan taktis. Jadi sebenarnya untuk menghadapi Iran yang menginginkan perang berkepanjangan gitu ya, Amerika Serikat berusaha untuk memotong sebenarnya daya resilience atau kemudian daya tahan Iran untuk bisa melanjutkan perang ini lebih panjang. Makanya Amerika Serikat menghancurkan kan sejumlah fasilitas-fasilitas sipil di sini, termasuk diantaranya adalah jembatan ya, rumah sakit, lalu kemudian kita bicara tentang universitas, pabrik listrik,
PLTN ya, dan bahkan kemudian Sotpars yang merupakan pabrik petrokimia yang menghasilkan sekitar 85% dari total produksi dari petrokimia Iran gitu. Kak Ira, bagaimana kita bisa menyatakan Amerika belum mampu menguasai perang ini padahal beberapa kali Trump mengklaim kemenangan dan keberhasilannya, Kak Ira? Apakah itu klaim sepihak? That's a word of play. Dan sebenarnya kita harus lihat di sini ya, Amerika Serikat ini sebenarnya memang unggul, tetapi hanya di dalam satu bidang ya. Di bidang militer kita harus mengakui bahwa kekuatan laut Amerika Serikat ini kan yang terbesar di dunia. Amerika Serikat juga memang memiliki air superiority di kawasan Iran. Meskipun di dalam beberapa minggu terakhir ini kan di-challenge dengan jatuhnya 18 pesawat Amerika Serikat di wilayah udara Iran gitu ya. Ini kan membuktikan bahwa Iran ini sebenarnya bisa melawan Amerika Serikat ketika terjadi serangan. Dan bahkan beberapa pesawat yang ditembak jatuh kemarin itu merupakan pesawat-pesawat yang sebelumnya belum pernah ya jatuh oleh siapapun, itu seperti F-35 dan kemudian F-15. Nah, sekarang kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini ya yang diumumkan sebenarnya di dalam negerinya. Nah, termasuk kemarin saya bincang dengan salah satu teman saya, scholars yang kemudian bermukim di Amerika Serikat. Berita yang masuk di berita utama ya di media mainstream di Amerika Serikat itu adalah kemenangan Amerika Serikat di bidang taktikal. Yang mana apakah itu sebenarnya salah? Tidak juga. Tetapi kan itu balik lagi ke framing media dan contextualization yang diangkat oleh Presiden Trump dan kemudian media Amerika Serikat untuk menyatakan bahwa legitimasi Amerika Serikat berperang itu tetap ada, tetapi kadang-kadang ya dampak dari isu ekonomi dan kemudian isu tekanan politik Amerika Serikat di level global dan juga kemudian di dalam negeri itu di-downplay oleh Amerika Serikat. Bahkan kemudian demonstrasi knocking aja tidak banyak dibahas sebenarnya oleh AS gitu kan. Ini berbeda jauh dengan kemudian pemberitaan di level global yang sebenarnya melihat ini dengan cara yang lebih objektif dan melihat bahwa sebenarnya Amerika Serikat terdesak karena apa? Karena sebenarnya perang ini kan kita tidak hanya membicarakan siapa yang lebih hancur sebenarnya, tetapi kita bicara tentang pemenuhan kepentingan politik, termasuk di sini kepentingan politiknya adalah apa? Amerika Serikat ini kan dari awal sebenarnya sangat berganti-ganti ya objektif dari peperangan ini, dari mulai nuklir, lalu kemudian masalah pendanaan ke Axis of Resistance, masalah human rights, masalah uranium, masalah minyak, lalu kemarin terakhir perang Armageddon. Apa yang ingin diangkat sebenarnya oleh Amerika Serikat? Nah sekarang di perjanjian-perjanjian ini nanti dinegosiasi, saya rasa Amerika Serikat akan fokus untuk mendapatkan salah satu dari strategic goal-nya. Apakah itu mengenai nuklir, apakah itu mengenai Hormuz dan lain-lain. Dan at the very least yang dilakukan Amerika Serikat, dia memastikan sebenarnya efek dari retaliasi yang dilakukan oleh Iran ini akan bisa diputarbalikan seperti keadaan sebelum perang. Tapi kan nggak bisa begitu. Namanya peperangan, ini akan merubah landscape politik. Termasuk ketika ada yang bilang bahwa, oh iya, memungut biaya kan di Hormuz itu sebenarnya melanggar hukum internasional. Tapi kita bicara tentang ada yang namanya victor's peace. Atau kemenangan yang kemudian dibuat dan diciptakan oleh pemenang perang. Dan biasanya pemenang perang dia memiliki hak untuk bisa merubah ya pengaturan internasional tertentu ya, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari kemudian peperangan tersebut. Dan ini yang kita lakukan oleh Amerika Serikat. Sekarang Amerika Serikat hanya sibuk mengkoreksi apa yang dilakukan Iran sebagai retaliasi, bukannya tujuan-tujuan strategis di awal. Terutama semua itu kan hanya bisa tercapai kalau rezimnya Iran ini berganti. Tapi sampai sekarang kita tahu yang malah banyak berganti rezim ya di militer malah justru Amerika Serikat dibandingkan dengan Iran. Gitu. Kak Ira, ini kan Amerika dengan perang ini kan mengajukan kembali ya anggaran tambahan begitu ya untuk bisa meneruskan. Saya dengar kembali juga entah apakah disetujui atau tidak. Dan sekarang sedang proses supaya negosiasi begitu. Ini apakah sudah di ujung dari perang yang membuat kita resah sedunia ini? Atau ada potensi untuk meledak kembali dan mana yang nafasnya paling panjang kalau itu terjadi, Kak? Iya, jadi di sini sebenarnya saya kira Amerika Serikat ini kan termakan oleh cost trap-nya Iran. Jadi setiap serangan yang dilakukan Iran sebenarnya sudah dikalkulasikan. Kalau misalnya dia diintersepsi dan kemudian dilawan dengan misil seharga jutaan dolar, maka Iran akan menang. Kalau misalnya dia mengenai target dari serangannya, dia juga menang. Jadi sebenarnya cara paling efektif Amerika Serikat untuk bisa melumpuhkan kapasitas misil dan kemudian drone Iran adalah menyerangnya di tempatnya sebelum diterbangkan. Dan itu pun sebenarnya sulit karena rata-rata itu drone dan misil Iran itu ditaruh di bawah tanah gitu. Nah, dan harus ada political will yang jelas ya untuk bisa melakukan kayak serangan udara ya di kawasan-kawasan tersebut gitu. Dan kita kira di sini secara anggaran Amerika Serikat ini kan sudah menghabiskan sebenarnya miliaran US dollar sejak perang ini berlangsung gitu. Sementara kita tahu bahwa Amerika Serikat ini juga perlu melakukan power projection di wilayah lain. Misalnya saja sekarang di Eropa ya, di mana kemudian Amerika Serikat ini memiliki negara-negara aliansi tradisional yang mana sekarang sudah mulai agak menjauh dari Amerika
Amerika Serikat dilihat dari posisi dari beberapa negara NATO. Nah, ini kan masih ada peperangan Ukraina melawan Rusia, di mana Amerika Serikat ini setiap tahunnya dia selalu memberikan bantuan berupa persenjataan, intelligence, lalu kemudian pelatihan terhadap pasukan Ukraina. Ya, dan kita lihat di sini itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak murah gitu ya. Jadi dia sebenarnya harus mengeluarkan kebijakan itu. Nah, sekarang dia memulai perang di Timur Tengah ya, dengan kemudian kemampuan yang diyakini awalnya ini bisa selesai seperti yang di Venezuela. Tetapi ternyata kan perang yang berkepanjangan ini di luar perhitungan dan kalkulasi ekonomi Amerika Serikat. Apalagi sebenarnya di dalam peperangan itu selalu ada piramida cost ya di dalam peperangan ini. Di mana yang paling mahal itu sebenarnya adalah airstrike gitu ya, serangan udara gitu. Nah, kita tahu sekarang Amerika Serikat itu secara intens melakukan serangan udara dari awal peperangan sampai sekarang gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk bisa sustaining presence-nya di dalam peperangan ini itu sangat luar biasa gitu. Nah, di sisi lain ya, saya kira di sini Amerika Serikat akan sangat struggling dengan kondisi dalam negeri di Amerika Serikat. Akan banyak sekali pertanyaan mengenai kenapa kemudian dana tambahan di militer ini nanti di-approve. Kalaupun memang benar ternyata Kongres dan Senat ini meng-approve ya penambahan anggaran tersebut. Sementara masyarakat Amerika Serikat sendiri sedang mengalami kesulitan gitu. Ini tidak hanya kita bicara kelangkaan BBM, kelangkaan LNG, tapi juga kita berbicara mengenai kelangkaan di bidang-bidang lain yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti misalnya produk-produk petrokimia. Plastik harganya sudah sangat meningkat jauh dan itu akan berpengaruh terhadap industri, terhadap kemudian F&B ya, terhadap berbagai macam fasilitas yang kemudian ada di Amerika Serikat. Lalu kemudian masalah pertanian ya, agriculture ini juga berdampak karena salah satu produk petrokimia yang keluar 30% dari Selat Hormuz itu adalah nitrogen based fertilizer. Sementara Cina ini kan berkomitmen untuk menahan sebenarnya fertilizernya untuk keperluan dalam negeri. Itu juga akan mengakibatkan kemungkinan besar food shortage ya di masa depan. Ini kan berarti krisis pangan akan terjadi di sana gitu. Jadi saya rasa sebenarnya nanti perdebatan terkait tambahan anggaran militer ini akan alot ya. Apabila memang disetujui, kemungkinan besar perangnya akan berlanjut karena tadi Amerika Serikat punya nafas tambahan untuk bisa melanjutkan. Tetapi jika tidak, saya rasa ini akan menjadi tekanan tambahan untuk Amerika Serikat dan ini akan menjadi desperate attempt bagi Donald Trump untuk bisa kembali ya menarik Iran kembali ke meja perundingan untuk menegosiasikan ini untuk kedua kalinya. Satu lagi deh, mumpung ada Kak Aira nih. Satu pertanyaan Kak. Mas. Ini kan economic fury ini kan juga kita tidak tahu bagaimana prosesnya ke depan, Kak Aira. Kemudian negosiasi juga masih akan berlanjut. Kita nunggu lagi nanti di Pakistan seperti apa. Israel, ini ketika gencatan senjata pertama kan juga tiba-tiba mereka menyerang Lebanon begitu. Nah, seberapa pengaruh ataupun mengganggunya pergerakan Israel ini dalam upaya Amerika untuk entah economic fury atau negosiasi nanti, Kak Aira? Oke, ketika bicara tentang perang ini, kadangkala kita lupa sama Israel. Padahal sebenarnya Israel ini merupakan proponen pertama ya di dalam peperangan ini gitu. Jadi di tahun 2025 kemarin sebenarnya kan yang melaksanakan Roaring Lion ya itu adalah Israel yang akhirnya dibantu di tengah-tengah oleh Midnight Hammer-nya Amerika Serikat. Lalu sekarang kan sebenarnya ini ada lobby-lobby tertentu ini yang sebenarnya kita tidak tahu kenapa kemudian Trump 2.0 ini setuju untuk melakukan serangan terhadap Iran. Padahal sebelumnya ya lobby-lobby Zionis ini sudah dilakukan sebenarnya sejak 40 tahun yang lalu dan bahkan ketika masa Presiden Obama ya secara terbuka sebenarnya Presiden Netanyahu meminta Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Tetapi saat itu Presiden Obama secara teguh menyatakan bahwa Amerika Serikat mau melakukan jalur diplomasi terlebih dahulu. Waktu era Trump 1.0, waktu Biden pun sama ya. Sekarang di era Trump 2.0 kita tidak tahu apakah ada misalnya hutang politik, apakah ada permasalahan lain seperti Epstein Files atau masalah bisnis. Ini masih beredar. Betul, ini masih beredar isu pastinya mengapa kemudian lobby Zionis ini tembus di Trump 2.0. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya Israel ini ya ini bisa menjadi spoiling factor di dalam proses perundingan Iran dan Amerika Serikat ke depannya karena dikhawatirkan sebenarnya permasalahan di Lebanon ya ini mesti menjadi salah satu hal yang kemudian dikhawatirkan bisa menjadi tadi deal breaker bagi Iran gitu untuk bisa melakukan perundingan. Sekarang kita tahu bahwa Israel ini sudah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Lebanon, tetapi harus kita pahami pemerintah Lebanon ini berbeda dengan Hizbullah ya karena Hizbullah ini merupakan
political party berbeda yang ada di Lebanon yang memiliki kapasitas militer, dan inilah kemudian aktor yang sebenarnya inline dengan Iran dan bukan pemerintah Lebanon. Nah, pemerintah Lebanon sendiri sekarang kan berada di dalam posisi terjepit antara dia membiarkan Hizbullah untuk menekan Israel mundur ke belakang karena dia tahu Israel memiliki ya tadi tendensi ekspansionis, ataukah kemudian yang sudah kemudian membiarkan Israel masuk melucuti Hizbullah dan kemudian nanti dia akan dealing dengan Israel secara diplomasi. Saya rasa yang dipilih adalah jalur yang kedua. Dan Israel saat ini dia tahu bahwa dia memiliki upper hands ya terhadap pemerintah Lebanon, karena pemerintah Lebanon tidak memiliki dana, tidak memiliki kapasitas, dan tidak memiliki kemampuan untuk bisa memukul Hizbullah ya gitu. Jadi saya rasa di sini Amerika Serikat kenapa kemudian menjadi mediator di sana itu karena dia percaya bahwa kemudian perundingan kedua ini tidak akan selesai tanpa adanya perdamaian di antara Hizbullah dan Israel. Bukan perdamaian, tetapi mungkin ya dikalahkannya Hizbullah gitu ya. Nah, di sisi lain kita tahu nih ada kekhawatiran bahwa terjadi sabotase melalui Mossad sebenarnya. Nah, di perundingan kemarin kan kita sudah tahu bahwa kemarin ada upaya untuk asasinasi dari perwakilan-perwakilan Iran di RGC yang akan dikirimkan ke Islamabad, dan kemudian juga bahkan ada ledakan misil gitu di dekat kedutaan besar Pakistan gitu di Tehran gitu. Ini kan menarik kalau kita lihat sebenarnya ada upaya di sana, meskipun memang kita ketahui ya yang namanya ceasefire itu messy, itu berantakan, pasti akan ada waktu jeda di mana kemudian benar-benar kedua belah pihak ini memutuskan untuk stand down. Tetapi saya rasa sekarang dengan meningkatnya eskalasi perang ini kembali dengan economic fury gitu ya, lalu kemudian Israel yang sampai sekarang masih belum menarik mundur pasukannya yang mau merangsek sampai ke Sungai Litani gitu ya. Jadi sekarang masih ada nih spoiling factor yang bisa muncul dari Israel gitu, terutama karena untuk Israel sendiri ya perang di Lebanon itu merupakan existential threat untuk Israel, jadi dia tidak akan mundur dari sana. Baik, Kak Ira. Jadi semuanya masih dinamis dengan potensi-potensinya juga masih banyak yang terjadi. Terima kasih banyak Kak Ira diskusinya. Kapan-kapan mampir ke studio Sindo kita ngobrol di sini Kak Ira. Makasih Kak. Siap Mas Yudi, terima kasih banyak. Selamat malam.